Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sehat wabarakatuh. buat kita semuanya. Tentu pertama kali saya Uni Lubis, Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang juga pemimpin redaksi IDN Times, mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, yang berkenan untuk hadir dalam program spesial kolaborasi FJPI dan IDN Times dalam rangka Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day 2020. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada sejumlah pemimpin redaksi yang saya lihat juga ada hadir di sini, pemimpin redaksi perempuan, teman-teman dari FJPI yang ada di 14 provinsi. Laporan juga kepada Mbak Menteri, baru saja tadi kami meresmikan 3 cabang terbaru, yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Lampung, dan juga dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Barangkali nanti bisa kolaborasi kalau ada kegiatan-kegiatan di berbagai daerah. Saat ini FJPI sudah ada di 14 provinsi dan berdiri 22 Desember 2007. Jadi persis pada saat Hari Ibu. Tentu IDN Times adalah media yang menargetkan milenial dan Gen Z. Anak-anak sama ibu-ibu sama perempuan-perempuan memang dekat, satu nafas ya. Perlu dilindungi, perlu mendapatkan afirmasi. Nah, tema kita untuk IWD kali ini adalah seperti di hashtag break the bias, mendobrak bias-bias. Dan bias-bias ini sebetulnya beyond gender. Kalau soal gender kita udah sering diskusi, tapi orang lupa bahwa bias itu banyak banget ya. Tentu ada suku, agama, ras, bahkan usia ya. Jadi nggak boleh juga bias tua, bias muda ya. Kemudian bias suku bangsa, segala macam itu tidak boleh. Bias status ekonomi sosial, bias kondisi pilihan politik itu sebaiknya didobrak. Karena untuk perempuan dan anak-anak sebaiknya memang kita bersatu. Dan itu pula yang menyebabkan kami tahun ini memilih Ibu Menaker untuk menjadi narasumber. Karena bias-bias itu banyak terjadi di ruang-ruang kerja, Ibu. Tidak hanya buat jurnalis, tidak hanya di kantor, tetapi jurnalis ini bekerja di lapangan juga. Nah, jadi intinya tuh bagaimana mendobrak bias, baik itu di keluarga, di kantor, maupun di masyarakat. Ya, apa yang perlu dilakukan, dan sekarang tantangan buat jurnalis perempuan menjadi korban bias juga di cyberbullying, Ibu Menteri. Kalau jurnalis perempuan yang melakukan kesalahan, tulisannya salah, itu biasanya itu akan didoxing, lebih berat ya. Dilihat siapa dia, bagaimana pendidikannya, seperti apa track record-nya. Sementara kalau itu dilakukan oleh jurnalis laki-laki, biasanya tidak seperti yang dialami oleh jurnalis perempuan. Nah, itu sebetulnya mengapa kami memilih tema ini dan mengundang Ibu Menaker. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa pendapat Ibu Menaker tentang tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, Break the Bias? Wabarakatuh. Pertama saya terima kasih sekali bisa sharing pada kesempatan siang hari ini, dan apresiasi saya untuk Mbak Uni dan seluruh teman-teman di Forum Jurnalis Perempuan yang mengusung tema membangun gender mainstreaming dan kemudian mendongkrak bias gender dimanapun. Saya kira strategi sekali jurnalis perempuan mengambil isu itu karena jurnalis itu punya mulut yang panjang. Saya kira itu alasan utama. Jadi saya pertama tentu mengapresiasi sekali, apalagi kepengurusan jurnalis perempuan ini sudah hampir di seluruh provinsi yang ada. Tadi pertanyaannya terkait dengan pendapat saya tema IWD tahun 2022. Saya kira kita semua tahu bahwa mungkin kita akan memasuki tanggal 8 ya, beberapa hari lagi, tapi teman-teman jurnalis perempuan sudah memulai memperingati Hari Perempuan Internasional pada hari ini. Saya kira seluruh dunia terutama perempuan menjadikan momentum Hari Perempuan Dunia ini untuk merayakan segala pencapaian yang diraih oleh perempuan dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
dan tema kampanye yang diusung Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Saya kira melalui tema ini mengajak kita semua untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Uni, mematahkan semua bias yang ada di sekitar kita. Apakah itu bias di tempat kerja, di komunitas, sekolah, perguruan tinggi, tempat layanan publik, dan yang juga harus diingat bias gender di lingkungan yang terdekat kita, di lingkungan keluarga. Saya kira itu juga menjadi problem yang kita hadapi saat ini. Dan saya kira semua sepakat kalau kita bisa membreak bias itu, maka dunia akan mencapai pada titik keadilan, inklusivitas, dan tentu saja bebas dari stereotip maupun diskriminasi. Dan menurut pendapat saya sangat mendukung tema ini, dan tentu saja sebagai pimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan, saya juga ingin memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki semangat yang sama dan terus melakukan kebijakan yang mendorong kesetaraan bagi perempuan khususnya di dunia kerja. Itu, dan tentu saja harus dimulai dari lingkungan di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Kalau dilihat dari data, maka pegawai ASN yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu jumlahnya 57% itu berjenis kelamin laki-laki, kemudian 43%-nya berjenis kelamin perempuan. Dan kalau dilihat, kalau saya mau lebih dalam lagi, jabatan tinggi yang ada di jabatan tinggi media dulu yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu sekarang dari 6 karena ada 2 yang masih dalam proses pengisian. 6 jabatan tinggi media itu 3-nya perempuan. Saya make sure dulu. 7 jabatan pimpinan tinggi media itu 3-nya perempuan, 4 laki-laki. Jadi sudah di atas 30%. Kalau pejabat tinggi pratamanya itu 15 orang itu perempuan. Laki-lakinya ada 37. Dan menurut saya kami dapat penghargaan dari teman-teman pejabat tinggi PIMTI ya, pimpinan pejabat tinggi perempuan, itu kami mendapatkan penghargaan. Kementerian Ketenagakerjaan itu termasuk kementerian yang menempatkan pejabat tinggi pratama maupun madya kurang lebih 30%. Itu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh teman-teman perempuan di tempat kerja kami juga penuhi. Di kantor kami terdapat laktasi bagi ibu yang menyusui. Kami juga mengakomodir hak cuti bagi ibu yang melahirkan setelah hamil atau hak cuti bagi ibu yang mengalami keguguran, yakni selama 3 bulan lamanya. Cuti haid juga diberikan. Kami juga memiliki komunitas Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Ini bedanya kalau menterinya perempuan, itu ketua Dharma Wanitanya bukan suami dari menteri itu, tapi istri dari sekjennya. Jadi saya suka ngeledekin suami saya, dicari ibu-ibu itu kehilangan ketua katanya. Kata suami saya justru ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di DWP, kata beliau. Dan kegiatan-kegiatannya tidak hanya fokus pada kegiatan-kegiatan sosial saja, tapi
banyak juga ikut atau berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Misalnya bagaimana teman-teman DWP ini juga memiliki kepekaan terhadap JPMI dengan memberikan berbagai inisiasi kegiatan untuk calon pekerja migran Indonesia misalnya. Itu Mbak Uni. Oke. Nah, boleh saya lanjutkan mungkin untuk memperdalam ini program-program apa saja, karena memang yang diurusin sama Ibu Menteri ini banyak banget perempuannya. Tadi barusan disebut pekerja migran itu juga banyak perempuan ya. Betul. Kemudian banyak yang selama ini mungkin yang formal mungkin sudah ada perusahaan-perusahaan atau instansi lembaga yang sudah memberikan fasilitas, tapi kita ini malah banyak juga yang justru banyak banget yang informal ya, dan Betul. itu perempuan juga. Nah, apa namanya program-program dan kebijakan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan kita, Bu? Program-program untuk pekerja informal. Jadi kalau di persentase pekerja informal kita jumlahnya lebih banyak daripada pekerja formal. Hampir 60-40%. Jadi 60% pekerja informalnya, formalnya baru 40%. Dan benar seperti yang disampaikan Mbak Uni, pekerja informal itu didominasi oleh perempuan. Jadi dan ternyata memang karena fleksibilitas perempuan itu mereka mengambil kerja secara informal. Saya kira Mbak Uni tahu banyak teman-teman perempuan yang menggunakan waktu tersisa ya. Waktu yang tersedia antara mengurus pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di luar rumah, itu makanya teman-teman banyak yang mengambil kerja-kerja informal. Mereka menjadi pelaku usaha mikro kecil, ya tentunya nanti pada saatnya akan berkembang menjadi menengah dan seterusnya. Program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong teman-teman untuk masuk menjadi pekerja informal ini tentu persoalan utamanya adalah kompetensi. Jadi kalau dilihat dari survei kepekerjaan teman-teman yang mengikuti program pelatihan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, 60% itu mereka bekerja secara mandiri, menjadi pelaku usaha. Nah, bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi pelaku usaha mikro kecil, kami ada program yang disebut dengan program TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Ini program kami awali dengan program mendampingi teman-teman yang ingin bekerja mulai dari mikro, kemudian kecil. Dan rata-rata penerima program TKM ini adalah perempuan. Jadi teman-teman yang mengikuti pelatihan, kemudian melanjutkan untuk menjadi entrepreneur, maka masuk pada program-program TKM, kemudian kita bantu mereka fasilitasi modal, fasilitasi kalau dari sisi kompetensi kan karena dia punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di balai-balai latihan kerja, maka berikutnya yang dibutuhkan adalah pasar dan modal. Itu kita dampingi. Oke. Nah, apakah Kementerian Tenaga Kerja itu punya tools, cara untuk memastikan bahwa tidak ada gender bias di tempat-tempat bekerja, Bu Menteri? Ya, Mbak Uni. Kita punya Kepmenakertrans nomor 184 tahun 2013, di mana Kepmenakertrans ini memerintahkan untuk membentuk gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Gugus tugas ini mempunyai tugas dalam rangka untuk menghapuskan dan mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja dengan keanggotaannya kementerian atau instansi, organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh di provinsi, kabupaten, kota, dan perusahaan. Sampai saat ini telah terbentuk gugus tugas itu sebanyak ada di 10 provinsi. Kita akan terus membangun gugus tugas ini di provinsi-provinsi lain yang belum terbentuk sampai saat ini.
Kemudian memang gugus tugas ini kami harapkan ada di perusahaan-perusahaan. Harus kami akui bahwa dibandingkan antara jumlah perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang sudah memiliki gugus tugas ini masih sangat jauh. Dan tahun 2022 ini kami akan mendorong agar perusahaan melakukan pembentukan gugus tugas di tingkat perusahaan. Kami juga melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kepatuhan norma ketenagakerjaan. Pembinaan ini dilakukan melalui sosialisasi, Bintek, FGD, pesertanya adalah pengusaha, LSM, tentu saja teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Dan pada awal kemarin tahun 2022 kemarin melalui Direktorat Bina Pemeriksaan dan Norma Ketenagakerjaan di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, kami melakukan FGD secara hybrid terkait dengan perlindungan norma kerja perempuan. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak, 1000-an orang peserta. Dan ini akan terus kami lakukan atau kami rutinkan, dan kami akan mengambil tema-tema yang ya tematik lah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan. Ibu Menteri ini sebelum jadi menteri lama banget jadi politisi. Jadi itu ada dunia laki-laki ya, masih didominasi dunia laki-laki, dan kemudian sekarang di kabinet meskipun Indonesia lumayan bagus lah, ada beberapa menteri perempuan, tapi toh tetap saja dunia birokrasi itu adalah terutama level pimpinan tertinggi itu masih dunia laki-laki. Apakah dalam perjalanan karir Bu Menteri pernah mengalami bias itu? Boleh diceritain nggak? Secara umum tidak, Mbak. Secara umum saya katakan tidak. Kalau bias, menurut saya ada bias, tapi menurut saya tidak cukup berarti ya, tidak menurut saya tidak berarti sih ya, biasnya tidak berarti. Mbak Uni, saya itu di DPR lama ya. Di DPR lama itu 4 periode saya. Terakhir kan 20 tahun berarti 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun. Dan yang paling menarik, saya itu 3 kali menjadi ketua fraksi. Nah, yang terakhir kali saya menjadi ketua fraksi, anggota fraksinya adalah suami saya. Ya, mungkin selama sebelumnya saya menjadi ketua fraksi nggak ada suami saya. Suami saya akhirnya kan terpilih juga menjadi DPR pada periode 2014-2019. Saat saya menjadi ketua fraksi, dia adalah anggota saya. Kata dia begini, saya ini kalau di rumah bisa marah-marahin dia, tapi kalau bisa ngomong seenaknya, tapi kalau di fraksi ini saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak, saya ingin mengatakan bahwa penghormatan dia kepada saya itu menunjukkan bahwa tidak ada bias ya di lingkungan fraksi saya. Hatta itu meskipun itu suami saya sendiri, dia bisa mengerti bahwa mungkin saya suaminya kalau di rumah, saya imamnya kalau di rumah gitu kan, tapi di kantor dia tetap menunjukkan bahwa saya adalah pimpinan dia gitu. Ini menurut saya pengalaman yang paling menarik di antara pengalaman saya sebelumnya. Aku belum sempat nanya, tapi mau nanya, kenapa sih dulu kok milih berkarir sebagai politisi meskipun itu dunia yang masih didominasi oleh laki-laki, Bu Menteri? Ini mungkin pengaruh keluarga ya. Bapak saya ini politisi lokal, beberapa kali menjadi anggota DPRD di tempat saya di Mojokerto. Itu saya sudah dari saya usia SD kan tahu bahwa bapak saya seorang politisi. Saya belum ada PKB waktu itu, politisi, dan akhirnya karena rumah itu menjadi ya rumahnya teman-temannya bapak saya gitu, ngomongin apa saja di rumah. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan yang lingkungan yang riuh redanya politik itu, meskipun di tingkat lokal. Saya dari kecil, bahkan saya
eh, sering terlibat itu proses kampanye gitu. Ya terlibat lah dalam bentuk apapun, dari mulai membagi selebaran, memasang-masang itu membantu kakak-kakak saya, terus kemudian sampai kemudian kalau dulu kampanye itu kalau orang Jawa Timur itu ledeng diumumkan melalui mobil, ada pengeras suaranya keliling kampung. Jangan lupa nanti malam ada kampanye di sini. Itu saya biasa melakukan itu dari SMP itu saya biasa begitu itu. Itu kan orang nggak tahu suaranya itu suara anak kecil atau besar kan di dalam mobil ya. Itu dulu kan nggak ada medsos, jadi kalau kampanye itu ya cara memberitahukan kepada masyarakat itu pakai mobil, terus kemudian pakai pengeras suara keliling kampung itu. Dari kampung-kampung kita beritahu jangan lupa nanti malam ada kampanye di lapangan ini itu saya lakukan. Itu dari kecil karena kebiasaan, karena melihat aktivitas orang tua saya yang dekat dengan politik, saya akhirnya terbiasa dengan kehidupan politik. Gitu mungkin kira-kira. Nah, sepanjang dengan karir yang panjang itu, apa yang harus dilakukan oleh perempuan menurut pengalaman Ibu untuk bisa mendobrak bias-bias itu? Sebenarnya ruang partisipasi politik perempuan itu sekarang cukup terbuka ya Mbak Uni ya. Sejak adanya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu yang memberikan afirmasi kepada perempuan, sebenarnya ruang itu sudah sangat terbuka. Saya ikut terlibat Mbak Uni proses dari undang-undang partai politik yang pertama, menginisiasi afirmasi kepada kepengurusan partai 30%-nya harus perempuan. Saya alhamdulillah terlibat di dalamnya tahun 2003-2004 ya perumusannya, dan diperlakukan pemilu 2024. Kemudian 2009 kita sudah memperkenalkan afirmasi kepada caleg harus 30%-nya harus perempuan. Itu saya juga ikut terlibat di dalamnya. Dan ruang-ruang itu sudah sangat terbuka. Artinya sebenarnya mohon maaf, saya teruskan. Nah, pada awal-awal ketika afirmasi ini diberlakukan melalui undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu, memang pada waktu itu kita tidak memiliki kesiapan yang cukup. Maka mohon maaf pada waktu itu teman-teman laki-laki suka mengatakan ini kita dipaksa oleh undang-undang, akhirnya dan bahasanya itu apa ya, kayak ngambil kucing dalam karung gitu kira-kira. Jadi pada waktu itu kita sendiri perempuan pada waktu itu tidak memiliki kesiapan yang cukup, sehingga sumber rekrutmennya pun akhirnya bisa jadi keluarga terdekat, orang-orang terdekat yang pada waktu itu tidak lagi mempertimbangkan apapun kecuali memenuhi kuota pada waktu itu. Saya kira 2024, 2029 itu saat-saat di mana kita masih mengalami ketersediaan perempuan yang memiliki passion di dunia politik. Nah, ke belakang menurut saya sekarang ruang itu sangat terbuka dan perempuan akhirnya menjadikan partai politik atau politisi itu sebagai pilihan untuk melakukan pengabdian. Kalau dulu mungkin bisa jadi pilihan terakhir. Lihat aja teman-teman maaf yang lulusan perguruan tinggi, tentu dia akan memilih menjadi PNS. Jarang sekali di antara teman-teman kemudian menjadi seorang politisi itu sebagai alternatif. Kalau dibilang politik itu sebagai bentuk pengabdian, itu menjadi politisi itu pilihan yang terakhir. Sekarang tidak. Dari teman-teman kita lihat, teman-teman dari teman-teman mahasiswa perempuan itu sudah melihat bahwa politik itu juga bagian dari cara mengekspresikan diri perempuan. Dan dari lihat aja sekarang profil politisi perempuan kita menurut saya tidak kalah dengan politisi, stoknya sudah sangat banyak. Mau dia dengan background apapun itu saya kira pilihannya sudah semakin banyak. Jadi
saya melihat bahwa persiapan itu dari kondisi sosial politik kita yang sudah semakin membaik. Jadi semakin baik pendidikan masyarakat sudah semakin baik, kemudian budaya patriarki juga sudah semakin berkurang. Jadi menurut saya ini modal bagi kita untuk terus menghindar bias di banyak hal. Karena dengan memperbanyak perempuan yang ada di ruang-ruang publik pada tempat-tempat pengambil kebijakan, maka kita bisa banyak perempuan yang ada di situ, maka saya yakin kebijakan yang bias gender itu bisa kita hindari. Terima kasih. Saya mau seling karena ini teman-teman FJPI dari berbagai provinsi sudah ingin bertanya. Mungkin yang pertama kepada Hairiah, silakan dinyalakan mic-nya dan kameranya. Berikutnya adalah Devi dari Antara, Jakarta. Silakan. Ibu Menteri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu. Ya, pertanyaan saya tadi sebenarnya beberapa sudah terjawab tadi ya sama Ibu Menteri, karena saya bertanya tentang apa sih program dari kementerian gitu untuk menata bias tadi gitu. Tapi mungkin ini juga ya, bisa juga gimana peraturannya ke apa pengawasannya gitu ke dunia, ke tempat-tempat apa ya, kantor gitu ya. Apakah kesetaraan gender ini sudah sudah berjalan dengan baik? Apakah kesetaraan gaji gitu antara perempuan dengan laki-laki juga sudah gitu, karena masih ada juga saya lihat beberapa yang gaji antara perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Ibu, terima kasih. Baik, mungkin satu lagi sekalian ya, Bu Menteri, ini dari Antara, tadi saya lihat. Devi, silakan Devi. Mau menanyakan bagaimana kebijakan Kemenaker untuk melakukan penguatan peran perempuan Indonesia untuk di lingkungan kerja. Kemudian dari beberapa kesempatan, Bu Menteri sempat memberi pernyataan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dan stereotip gender dan seksisme. Dan bagaimana upaya kebijakan Kemenaker untuk mengatasi masalah itu, dan kemudian bagaimana upayanya meningkatkan persentase angkatan tenaga kerja perempuan di Indonesia. Nah, itu aja. Terima kasih Devi. Satu lagi biar sekalian ini, Ranggini silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana mendapatkan program pendampingan dan penguatan komunitas perempuan agar lebih berdaya di bidang ekonomi keluarga? Ya, terima kasih Mbak Khoiria, Mbak Devi, dan Mbak Ranggini. Mbak Khoiria dan Mbak Devi hampir sama pertanyaannya. Yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan proteksi dan perlakuan yang setara dari perusahaan. Alhamdulillah kita sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 100 tahun 51. Udah lama banget ini konvensi tahun 51 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita, masih pakai bahasa wanita, untuk pekerjaan yang sama nilainya. Dan kita juga sudah meratifikasi konvensi ILO 111 tahun 58 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, atau saya kira teman-teman mengenalnya dengan CEDAW. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, saya kira kita semua tahu kita berkomitmen untuk mencapai kesetaraan kesempatan dan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan. Kami juga berkomitmen, artinya Kementerian Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk terus melakukan gerakan nasional non-diskriminasi di tempat kerja. Antara lain dengan pembuatan penyusunan pedoman pencegahan pelecehan seksual, penyusunan panduan kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja. Kami juga mendorong komitmen dari perusahaan-perusahaan, ini yang sedang kami lakukan, mencantumkan kesepakatan non-diskriminasi bagi pekerja diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, yang ini melibatkan pekerja
dan pengusaha. Kemudian terkait dengan proteksi kesetaraan upah, alhamdulillah pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini PP perintah dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana PP ini mengamanatkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Yang diharapkan dengan diterapkannya ini akan memberikan manfaat satu, memberikan rasa adil bagi semua pekerja. Kemudian pengusaha tidak lagi mengeneralisir upah minimum sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan. Kemudian pekerja atau buruh mempunyai kesempatan untuk berkembang dalam golongan upahnya, sehingga ini akan mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. Kemudian mengeliminasi adanya diskriminasi dan upah pekerja atau buruh memiliki daya saing. Ini yang sedang kita dorong. Mungkin teman-teman tahu bagaimana hiruk pikuknya ketika penetapan upah minimum di berbagai provinsi. Upah minimum itu benar-benar adalah baseline, upah terendah. Di luar itu teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun, maka perusahaan harus merumuskan struktur skala upah untuk menghindari, termasuk menghindari bias pengupahan. Jadi tidak disamaratakan berbasis produktivitas. Ini yang mungkin banyak teman-teman masyarakat ya secara umum, bahkan teman-teman pekerja yang belum memahami sepenuhnya tentang struktur skala upah. Memang penerapan struktur skala upah ini perusahaan-perusahaan masih sangat kecil yang menerapkannya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa karena mereka menetapkan upah minimum itu sebagai upah efektif. Padahal seharusnya upah minimum itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun. Saya kira itu. Nah, bagaimana caranya agar semua itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan? Maka kami punya pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan itu ada di semua provinsi. Pengawas inilah yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang 13 2003, termasuk norma pengupahan. Terus yang pendampingan dan penguatan komunitas perempuan agar lebih berdaya di bidang ekonomi keluarga. Iya, tadi sudah yang pertama saya ingin sampaikan bahwa program yang ada di Kementerian Tenaga Kerja terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari kepesertaan teman-teman yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui balai-balai latihan kerja, alhamdulillah 49% itu pesertanya adalah perempuan. Kemudian baru 51%-nya laki-laki. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya keinginan teman-teman perempuan untuk meningkatkan kompetensinya melalui upskilling, reskilling, atau skilling sekalipun itu sangat tinggi. Saya kira ini problem yang sangat serius Mbak Uni dan teman-teman. Kalau kita lihat data, 55% pekerja kita itu pendidikannya SMP ke bawah. Itu secara umum. Dari 55% itu ternyata terbesarnya adalah saya mau ngambil data sebentar ya. Saya mau lihat jumlah angkatan kerja Indonesia itu 140 juta, sekitar 40%-nya adalah perempuan. Jadi kalau kita lihat TPAK-nya perempuan itu masih jauh di bawah laki-laki. TPAK laki-laki itu TPAK itu tingkat partisipasi angkatan kerja, laki-laki itu 82,27%, perempuan 53,34%. Nah, yang ini saya sampaikan pendidikan perempuan yang bekerja itu jauh lebih persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah SMP ke bawah lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.
Sedangkan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, persentasenya justru lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Saya kira dengan melihat ini, maka pilihannya kalau kita ingin memberdayakan perempuan, kita mulai dari upaya kita untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, pendidikan mereka SMP ke bawah. Kalau mereka usianya tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan meningkatkan pendidikannya, maka mungkin pilihannya, bukan mungkin sih, pilihannya adalah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan vokasi. Dan saya selalu minta kepada teman-teman yang ada di pengelola BLK untuk menjaga keseimbangan kepesertaan itu dan mendorong saya lebih banyak datang ke forum-forum perempuan untuk menggunakan kesempatan meningkatkan kompetensi ini melalui balai-balai latihan kerja. Dan alhamdulillah sekarang sudah sangat cukup seimbang, 49% itu perempuan, 51% laki-laki. Ini saya sangat senang sekali, angkanya terus naik. Terakhir angka 2021 itu 49%, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kesadaran perempuan untuk meningkatkan dirinya melalui peningkatan kompetensi, apakah itu skilling, upskilling maupun reskilling sudah sangat tinggi. Dan ini harus kita jaga, karena Mbak Uni dan teman-teman, kita lihat perusahaan-perusahaan padat karya itu adalah perempuan. Kenapa mereka perempuan? Karena mereka memang kemampuan atau kompetensinya terbatas. Kita lihat perusahaan-perusahaan garment, perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan-perusahaan itu rata-rata perempuan dengan skill yang terbatas. Karena ketersediaan lapangan pekerjaannya seperti itu. Nah, kita nggak bisa terus begitu. Saya kira saya terus melakukan ini dan saya mohon dibantu teman-teman jurnalis perempuan ini untuk mensosialisasikan betapa pentingnya teman-teman perempuan untuk meningkatkan kompetensinya ini. Termasuk jurnalis perempuan, makanya kita selalu bikin kegiatan pelatihan-pelatihan nih, penting. Nah, betul Mbak Uni. Nah, terima kasih Bu. Ini ada 2 lagi yang saya bacakan aja dari Aceh, Sania. Bagaimana negara dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia melindungi hak-hak perempuan dalam cuti haid, cuti pasca melahirkan, ketersediaan ruang menyusui. Tadi sebenarnya udah sebagian sudah dijawab ya, dan pekerja difabel, sementara belum semua memenuhi amanah dari undang-undang. Apa sanksinya? Mungkin bisa diceritain ini aja, apakah sudah pernah ada yang diberikan sanksi gitu, perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak memenuhi cuti haid dan segala macam. Yang kedua dari Ketua FJPI Kalimantan Timur, ini menarik, berkaitan dengan ibu kota negara, persiapan ibu kota negara. Dibutuhkan tenaga kerja kurang lebih 60.000, 27% adalah tenaga kerja konstruksi. Masalahnya di Kaltim ini belum ada program pemerintah yang menangani pekerja kelas bawah lulusan SMK lokal. Bahkan Bikon PUPR juga tidak mengurusi hal ini. Nah, gimana pendapat Ibu soal ini ya? Sebenarnya panjang nih pertanyaannya. Ada 3.000 pekerja kilang Balikpapan, hanya 6,7% yang lokal. Jadi intinya concern dari lokal untuk di Kalimantan, baik untuk IKN maupun untuk proyek-proyek nasional yang lainnya. 2 pertanyaan ini, Bu. Oke, yang pertama hak perempuan, apakah itu hak untuk mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan, itu ketentuannya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Waktu itu agak ramai ketika bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, banyak yang mensalahartikan, menghapus ketentuan ini. Ketentuan ini tidak dihapus, artinya kalau tidak dihapus masih eksis menjadi ketentuan, yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2003. Tentu ada sanksi di dalamnya bagi perusahaan yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut. Dan siapa yang akan melakukan penegakan hukumnya? Yang akan melakukan penegakan hukumnya adalah teman-teman pengawas.
memang harus jujur saya akui rasio kecukupan pengawas dengan jumlah perusahaan itu masih sangat tidak imbang. Saya lupa rasionya tapi memang tidak imbang. Maka sebenarnya masyarakat bisa menyampaikan kepada masyarakat yang proaktif, teman-teman kita perlu perkuat serikat pekerja, serikat buruh dan serikat pekerja dan mendorong teman-teman perempuan untuk aktif di serikat pekerja, serikat buruh. Melalui wadah ini saya kira teman-teman bisa proaktif untuk menyampaikan apapun yang terjadi di perusahaannya ketika perusahaan tersebut tidak menjalankan norma atau ketentuan yang ada di undang-undang. Pertanyaan yang kedua, IKN. Saya kira menarik ini sudah masuk IKN. Saya kira ibu kota negara ini adalah ibu kota negara bangsa Indonesia. Jadi karena ibu kota negara Indonesia tidak hanya ibu kotanya masyarakat di Kalimantan Timur, tapi ibu kotanya masyarakat yang ada di Papua, ibu kotanya masyarakat yang ada di Jakarta dan di mana saja. Jadi ini adalah ibu kotanya warga negara Indonesia. Siapakah yang berhak bekerja di situ? Tentu saja semua warga negara yang ada di Indonesia berhak untuk bekerja dan mensupport pembangunan dan penyediaan SDM pengelola IKN. Tentu karena ini ibu kota negara baru, maka memang saya kira Menpan sudah membuat roadmap kapan ASN, kapan ASN langsung pindah kerja ketika IKN ini sudah pindah. Nah, pertanyaannya tentu masyarakat yang ada di sekitar ibu kota negara ini, saya berkali-kali datang di teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara, di Samarinda, di Balikpapan, harus juga punya kontribusi keberadaan IKN ini. Yang kami kontribusikan misalnya dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, kami sudah memiliki balai latihan kerja di Samarinda, tapi kami merasa tidak cukup dengan hanya BLK Samarinda, maka kami akan bangun juga BLK di Kutai Kartanegara. Apa yang kami lakukan? Kami menyiapkan SDM yang akan mensupport keberlangsungan IKN ini, menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di IKN ini. Jadi serah terima sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, kami akan bangun. Kami benar-benar juga concern agar masyarakat di sekitar IKN baru ini menjadi bagian penting dari seluruh proses di IKN ini. Terima kasih, menarik. Jadi masih ada satu dari teman-teman, ini saya gabung aja supaya cepat ya. Ini berkaitan dengan nasib jurnalis nih. Banyak jurnalis perusahaannya nggak ngasih BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Kemudian gajinya di bawah upah minimum regional. Gimana ya memperjuangkan nasib mereka. Terus Roha dari Papua itu cerita bahwa banyak media online menerapkan pengupahan honor sistem per berita, satu berita 10.000, jadi terkadang gaji jauh dari UMR. Nah, apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak termasuk yang tidak mengcover asuransi bagi pekerjanya? Iya, yang pertama saya sampaikan bahwa upah minimum provinsi itu upah dasar bagi pekerja. Jadi tidak boleh ada pekerja yang diberikan upah di bawah upah standar. Jadi upah minimum, sekali lagi upah minimum provinsi, ada juga upah minimum kabupaten kota, itu adalah baseline upah. Jadi tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum tersebut. Bagaimana dengan mereka yang itu, dan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun. Bagaimana dengan masa kerja di atas 1 tahun? Tadi sudah saya sampaikan berlaku struktur skala upah. Itu yang tadi untuk membangun keadilan
antar pekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, upah minimum yang diatur di peraturan pemerintah tentang pengupahan itu mengecualikan, dan Undang-Undang Cipta Kerja mengecualikan bagi pelaku usaha bagi pelaku usaha kecil. Bagi pelaku usaha kecil, maka upah yang diberikan adalah upah yang berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi diatur secara bipartit. Saya tidak tahu apakah teman-teman tadi yang diberikan upah di bawah upah minimum tersebut masuk kategori perusahaan kecil atau bukan. Nah, kalau perusahaan kecil memang pengupahannya itu dilakukan secara bipartit, tidak mengikuti pengaturan upah sebagaimana PP 36. Itu saya tidak tahu persis ya, apakah perusahaan jurnalistiknya itu masuk kategori kecil atau tidak. Nah, dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional kita memerintahkan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Dan ini juga ada grade-nya, ada tahapan-tahapannya. Bagi pelaku usaha kecil, mereka wajib menyertakan pekerjanya dalam sistem jaminan sosial nasional kita pada 2 program, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, JKK dan JKM. Setelah perusahaan ini meningkat menjadi perusahaan menengah dan besar, maka perusahaan tersebut harus menyertakan pekerjanya di luar JKK JKM, yaitu program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ini adalah ketentuan undang-undang, dan perusahaan akan mendapatkan sanksi jika tidak menyertakan pekerjanya dalam program sistem jaminan sosial ini. Oke, Bu, terima kasih. Jadi dari saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal G20. Untuk ketenagakerjaan itu kan host-nya, leader-nya ada di Kementerian Ketenaga-Kerja. Apa programnya ya, Bu? Ya, benar Mbak Uni, tahun 2022 ini kita akan menjadi tuan rumah atau presiden G20. Jadi ini G20 adalah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia. G20 ini memiliki peran strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global masa depan. Karena anggota G20 ini mewakili lebih dari 80% PDB dunia dan 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia. Nah, dalam konteks ini Indonesia ini hadir mewakili kelompok negara berkembang kawasan Asia Tenggara dan juga mewakili negara muslim. Jadi presidensi G20 itu berputar setiap tahun di antara para anggotanya. Negara yang memegang presidensi bekerja sama dengan pendahulu atau penerusnya yang disebut dengan Troika. Ini apa maksudnya? Ini untuk memastikan kesinambungan agenda. Anggota Troika saat ini Italia, kemudian sekarang Indonesia dan India. Jadi tiga negara ini yang akan masuk dalam Troika. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan itu menjadi focal point di bidang ketenagakerjaan. Ada isu yang maaf, saya akan mulai dari tema besarnya adalah recover together, recover stronger. Sementara untuk ketenagakerjaan kami mengambil tema improving the employment condition to recover together. Meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama. Ada 4 isu ini. Yang pertama, ini penting sekali karena terkait dengan isu kita pada hari ini. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja. Sustainable job creation towards changing world of work. Kemudian ini pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan afirmatif untuk penyandang disabilitas. Inclusive labor market and affirmative decent job for person with disabilities. Kemudian
Yang ketiga, pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, human capacity development for sustainable growth of productivity. Jadi kemudian yang keempat, mengadaptasi kebijakan pelindungan ketenagakerjaan untuk pelindungan pekerja yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan bagi semua pekerja. Adapting labor protection for a more effective protection and increase resilience of all workers. Jadi 4 tema ini saya kira terutama tadi inklusivitas pasar kerja ini sangat terkait dengan isu kita pada cocok dengan break the bias ini ya. Ya, betul Mbak Uni. Oke. Nah, terakhir Bu, saya tahu salah satu ancaman yang terbesar bagi pekerja perempuan di tempat bekerja itu adalah kekerasan dan juga pelecehan seksual. Saya dapat bocoran nih bahwa Ibu sedang menyiapkan aturan protokol ya untuk melindungi nih dari pekerja dari kekerasan seksual, dan ini nggak cuma buat perempuan meskipun korbannya masih lebih banyak perempuan. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu tentang kenapa kok kepikiran untuk bikin protokol ini? Sebenarnya saya ini sambil menunggu waktu pengesahan undang-undang TPKS ya di DPR. Tapi kalau kami sedang menyiapkan Kepmennya untuk memberikan perlindungan bagi kekerasan seksual di tempat kerja, apakah itu perempuan atau laki-laki. Itu jika ternyata DPR akan menyegerakan pembahasan undang-undang TPKS ini, tentu nanti kita akan lihat pasti yang akan kami acu adalah undang-undang ini. Jadi kami sedang menyiapkan, tapi kami akan lihat dulu bagaimana perkembangan pembahasan di DPR. Kalau ternyata molor dan tidak ada kepastian waktu pengesahan, mungkin akan kami dulukan Kepmen ini. Jadi kami karena sudah mendesak ya, kondisinya sudah mendesak ya protokol ini untuk di ruang kerja ya. Sangat mendesak. Saya kira mudah-mudahan tidak sih, data yang ada mudah-mudahan itu tidak seperti gunung es ya, mudah-mudahan tidak. Sekali lagi tidak. Keterbukaan informasi itu juga menurut saya sebagai satu harapan menurunnya kekerasan seksual di tempat kerja. Orang sekarang semakin takut dengan ancaman sosial kan, medsos yang begitu terbuka. Menurut saya itu sangat membantu menurut saya ya, sangat membantu penurunan kekerasan seksual di tempat kerja. Iya. Baik, kita tunggu banget itu protokol yang sudah lama ditunggu sebetulnya Ibu Menteri, dan terima kasih sudah menginisiasi, karena buat wartawan dan kita pernah melakukan survei juga jurnalis perempuan dengan Southeast Asia Press Alliance di Indonesia, itu pelecehan, kekerasan seksual itu terjadi baik di ruang redaksi maupun pada saat di lapangan. Jadi ini nanti bisa menjadi pedoman ya bagi semua kami dalam bekerja. Ibu Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu habis ini ada kegiatan lain. Terima kasih Ibu Menteri sekali lagi. Sama-sama. Salam sehat dan mudah. Salam sehat juga untuk semua. Upaya baiknya diberikan kelancaran, terutama untuk melindungi perempuan dan pekerja perempuan dan semua pekerja di Indonesia. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.